Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzat tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih saja berkenan memberikan kita banyak nikmatnya, banyak karunia-Nya, yang dengan karunia Allah sajalah malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk ibadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Jemaah sekalian, salah satu keistimewaan dari bulan yang kita berada, yaitu bulan Ramadan, yaitu bahwa bulan ini disebut dengan bulan ibadah. Karena hampir semua ibadah ada kecuali mungkin haji dan kurban, dan semua ibadah Ramadan ini nilainya jauh lebih baik daripada saat kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan di Ramadan ini ibadah sunnah pun secara nilai bisa mengungguli ibadah wajib. Ada hadis Bukhari, Nabi mengatakan tentang hal itu, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh sunnah di Ramadan nilainya sama haji bersama. Karena itulah Nabi kalau Ramadan meningkatkan semua ibadahnya, ya infaknya, ya sholatnya, ya semuanya lipat. Kenapa? Karena nilainya lebih. Nah, di antara ibadah istimewa yang menjadi khas ibadah Ramadan namanya puasa, sehingga Ramadan pun disebut dengan bulan puasa. Nah, puasa ibadah istimewa karena puasa ini ibadah yang kalau dilihat dari sisi pahalanya gak tertanding oleh ibadah apa saja. Jadi ibadah yang paling banyak pahala puasa. Ada satu hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud yang sahih. Ada seorang sahabat namanya Abu Umah al-Bahili pernah minta nasihat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku satu ibadah saja atau perkara saja yang dengan satu ibadah itu aku dapat manfaat pahala besar. Maka Nabi pesan padanya, alaika bisawmi fa innahu la idallah. Puasalah Anda karena ini ibadah tidak ada tandingnya. Berapa pahalanya? Dijelaskan oleh hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi, di mana Allah di hadis itu berfirman, kullu amali bini adama lahu. Setiap amal ibadah hamba itu baginya. Di antara maksudnya menurut para ulama hadis bahwa orang beribadah sudah bisa memperkirakan berapa pahala. Lahu berapa? Disebutkan oleh Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Karena setiap kebaikannya akan dilipat gandakan. Berapa? 10 maksimal 700 kali lipat. Maka kalau kita infak, Allah menjanjikan dilipatkan 700 lipat. Saya akan sampaikan Al-Baqarah 261. Nah, kata Allah selanjutnya, illa shauma fa innahu li wa ana ajr. Kecuali puasa saja untukku dan aku tidak akan memberikan pahala dengan balasan yang tidak ada tanding. Maka kehormatan yang Allah berikan, kemuliaan Allah berikan yang luar biasa. Dia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat, pembela kita. Dan orang berpuasa itu Allah berikan kemuliaan dengan disiapkan satu pintu khusus VIP, yaitu surga. Nah, namun puasa kita dan semua ibadah itu
tentunya baru akan benar dan akan memberikan pahala besar kalau ibadah kita puasa tidak benar. Ibadah yang benar itu termasuk adalah ketika didasarkan pada ilmu yang diajarkan Nabi. Dalam ibadah itu ilmu harus mendahului ibadah, tidak sebaliknya. Maka ayat pertama turun kepada Nabi itu Iqra, perintah untuk berilmu sebelum diwajibkan ibadah sholat 12 tahun kemudian. Karena sholat bekerja tanpa ilmu bisa berpotensi salah. Maka dalam ibadah itu tidak ada istilah learning by doing, tidak ada. Ilmu dulu. Nah, puasa yang benar itu secara global menurut Nabi SAW adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Dalam arti puasa itu tidak cukup untuk menahan syahwat perut kita saja, kelamin kita, tapi harus dengan puasa itu kita menahan semua syahwat anggota badan, ya syahwat lisan kita, syahwat telinga kita, syahwat mata, semua syahwat. Karena orang kalau puasanya parsial, hanya tidak makan, tidak minum, tapi syahwat lisannya, tangannya nggak bernilai. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada atau amahu wa syaraba. Orang kalau puasa tapi lisannya nggak terkendali, masih berkata dusta, bersaksi palsu, maka Allah nggak mengabulkan puasanya. Karena itulah Nabi ketika puasa pesannya begini, kata Nabi SAW, asyamu junnah, puasa itu benteng perisai. Kata Nabi, wa idza kana yaumu sami'atu, karena itu kalau kalian di hari puasa, pesan Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yashab, jangan membuat gaduh, wa insa bawahadun, kalau ada yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajak ini bertikai, hendaknya mengatakan innim ru'un shaimun, aku sedang puasa ini. Artinya dengan puasa tidak mau berkata kotor, tidak mau membuat gaduh, tidak mau mencaci, bertikai, karena semua merusak puasa. Itu puasa yang benar. Namun puasa kita itu akan berkualitas, akan sempurna kalau kita ikuti sunnah-sunnah dalam puasa. Dan cuma ibadah terikat dengan sunnah. Ibadah kita semua terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum ini duanya perintah, yaitu wajib dan sunnah. Sehingga jangan pernah meremehkan sunnah. Ini perintah. Karena sunnah itu kalau ditinggalkan memang nggak dosa, tapi akan kehilangan banyak kebaikan-kebaikan yang menyempurnakan ibadah wajib kita. Apa sunnah puasa? Sederhana, yaitu pertama, makan sahur. Pesan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Ini mau barokah. Sehingga kalau nggak sahur kita akan potensi hilang banyak barokah. Dan sahur itu aktivitas makan minum. Waktunya khusus, namanya waktu sahar, waktu di akhir malam. Maka seorang kalau baca tarawih sahur, namanya makan malam, sahur di akhir malam. Yang kedua adalah menyegerakan buka. Hadis Bukhari, pesan Nabi SAW kepada kita, wala yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikannya selama senantiasa menyegerakan buka. Maka doa sebelum buka itu jangan panjang-panjang. Kalau Nabi menyebutnya sebut nama Allah, bismillah aja, nggak perlu panjang-panjang. Kalau panjang nanti kan memperlambat buka yang itu bertentangan dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah puasa itu adalah memberikan buka kepada yang berpuasa. Dan ini fadilahnya akan bisa melipat gandakan pahala puasa kita. Karena pesan Nabi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri syai'un. Seorang yang memberikan buka puasa kepada seorang puasa, maka dia akan dapat pahala puasa persis pahala yang terima orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi pahalanya. Artinya kalau misalnya satu hari ini kita puasa juga memberikan satu buka puasa, hari ini kita dapat 2 pahala puasa.
Dan puasa itu tidak harus sempurna, meskipun itu adalah baik. Satu gelas air mineral buka puasa, satu biji kurma buka puasa. Sehingga kalau kita misalnya setiap hari saja sisihkan, kita puasa 30 hari, setiap hari kita sisihkan uang 20.000 saja untuk kita belikan satu kotak air mineral yang gelas 48. Langsung kita antarkan ke masjid kita, di mana biasa memang setiap akan buka hari itu pahala puasa kita 1 + 48 kali 3, meskipun tidak diminum. Kenapa? Dalam 2 hadis yang sahih Nabi menjelaskan pahala itu menyertai niat. Bukhari Muslim mengatakan wa likulli imri'in ma nawa. Seorang akan dapat pahala langsung setelah niatnya. Bahkan hadis Muslimnya mengatakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajrun fa in amalha falahu asrun. Seorang yang niat baik untuk melakukan kebaikan, belum dikerjakan, langsung pahalanya 1. Dikerjakan dilipatkan 10, bahkan sampai bisa 700 kali lipat. Ini sekali lagi ibadah yang ringan, tapi akan memberikan pahala yang luar biasa, melipat gandakan pahala puasa kita. Nah, puasa kita ini yang demikian adanya, tentunya juga harus dengan menghindari yang makruh. Yang haram tentu kita, karena setiap haram itu akan mengurangi puasa, nilai puasa kita. Jadi memang perbuatan haram tidak membatalkan puasa, tapi akan merusak nilai puasa kita. Nah, kesempurnaan puasa kita setelah kita sempurna dengan sunnah-sunnahnya, yaitu dengan meninggalkan yang nggak sunnah, makruh. Ya tidak sahur, melambatkan bukanya, termasuk melakukan aktivitas yang itu sunnah tapi berpotensi untuk membatalkan puasa. Maka Nabi memakruhkan untuk berkumur yang berlebihan, memasukkan air hidung ke tahap itu berlebihan. Pesan Nabi, wa balik fil istinsaki illa antakuna shaim. Dan kalau istinsak yang benar-benar menghirup air hidung, tapi kecuali puasa, karena potensinya akan bisa masuk, akan batal. Sama ibu-ibu yang masak itu boleh cicipi makan, tapi rawan sampai masuk tenggorokan akan batal. Sama kita mengobat dengan tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, potensi masuk tenggorokan karena hati-hati, maka itu dimakruhkan. Meskipun sekali lagi makruh itu tidak dosa, tapi potensinya akan bisa menyebabkan batal kita. Nah, itulah sekali lagi jamaah sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan kesempurnaan puasa kita yang merupakan ibadah istimewa Ramadan ini. Salah satu harapan kita dengan puasa itu yang Nabi sampaikan yang pahala besar sekali, yaitu terhapusnya dosa-dosa kita. Khusus pada Ramadan, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan didasarkan atas iman dan semata-mata niatnya ingin dapat ridha Allah, maka puasanya akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan karena itulah teman sekalian, itu tentunya akan bisa dapatkan kalau puasa kita benar sesuai aturan Nabi. Dan jangan sampai kita nanti masuk pada golongan yang Nabi ingatkan dalam sebuah hadisnya, rohima anfumriin ja'ahu Ramadan walam yukfar. Sungguh celaka seorang itu kalau Ramadan datang kemudian sama dosanya nggak dihapus, karena puasanya dengan tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena sekali lagi, sebaik apapun puasa kita menurut ukuran kita, tapi kalau sesuai aturan bisa tertolak dan bisa gagal. Pesan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa amruna fawaradun. Siapapun beramal dalam ukuran yang baik tapi sesuai aturan, akan Allah tolak. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan dengan kita kemudahan, berikan kita taufiknya untuk bisa menjalankan puasa ini dengan sesuai yang Nabi tuntunkan, dan benar-benar Allah hindarkan dari hal-hal yang akan bisa merusak nilai puasa kita. Dan sekali lagi kita ajak saudara kita, tangga kita, keluarga kita untuk bisa melaksanakan itu dengan benar-benar tekad yang bulat, dengan serta doa-doa, dengan mudah-mudahan dengan doa-doa kita
Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan puasa dengan benar, dan mudah-mudahan akhirnya kita benar-benar Allah ampuni dosa-dosa kita. Bulan Ramadan kita akan menjadi manusia baru yang suci dari dosa berkat kepatuhan kepada Allah Ta'ala untuk menjalankan puasa sesuai aturannya. Itu yang bisa sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.